Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Clara Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik terkait dengan kewajiban dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi kesehatan. Pada era modern ini, perkembangan teknologi sudah semakin maju dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kesehatan sendiri, salah satu bentuk pemanfaatan dari kemajuan teknologi tersebut dapat dilihat dari penggunaan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan guna menunjang pelayanan dalam segi sarana pencatatan, penyimpanan, serta pengelolaan informasi kesehatan dalam bentuk digital. Hal tersebut sesuai dengan ditetapkannya Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik yang menggantikan posisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008, di mana disebutkan bahwa rekam medis elektronik wajib diselenggarakan di seluruh fasilitas pelayanan yang ada di Indonesia. Adanya digitalisasi tersebut tentunya memberikan banyak manfaat bagi pelayanan kesehatan, yang diantaranya mencakup penghematan, efektivitas dan efisiensi biaya, peningkatan mutu pelayanan, kepuasan dan keselamatan pasien, peningkatan akses terhadap data serta informasi, membantu dalam proses pengambilan keputusan, serta mendukung privasi pasien. Meskipun dengan banyaknya manfaat dari penggunaan rekam medis elektronik, hal tersebut tidak menghentikan dari adanya kemungkinan timbulnya risiko dari penerapan rekam medis elektronik tersebut. Salah satu risiko yang menjadi tantangan terbesar ialah dalam perlindungan kerahasiaan informasi pasien. Fenomena kebocoran data kesehatan telah terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Hal tersebut menekankan tentang seberapa pentingnya perhatian pada keamanan data di sektor kesehatan yang seringkali menjadi sasaran peretasan dan akses ilegal. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 sendiri, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang keamanan dan perlindungan data, yaitu yang pertama ada pasal 29 yang menyebutkan bahwa rekam medis elektronik harus dipenuhi 3 prinsip keamanan data dan informasi yang meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, di mana prinsip kerahasiaan merupakan jaminan keamanan dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki akses. Kemudian, prinsip integritas sendiri berupa jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik. Sedangkan, prinsip terakhir atau prinsip ketersediaan berupa jaminan data yang dapat diakses dan digunakan oleh pemilik hak akses yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pimpinan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya ada pasal 30, di mana dalam pasal ini dijelaskan terkait pemberian hak akses rekam medis elektronik kepada tenaga kesehatan yang diberikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan prinsip keamanan data dan informasi berdasarkan pasal 29 sebelumnya. Hak akses tersebut meliputi hak untuk yang pertama, penginputan data. Hak tersebut termasuk dalam kegiatan pengisian data administratif dan juga data klinis pasien sesuai dengan kewenangan bidang masing-masing. Yang selanjutnya ada hak untuk memperbaiki data, di mana hak tersebut dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data pasien. Perbaikan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan dan tugas administrasi dengan batas waktu paling lama 2x24 jam setelah data diinput. Hak terakhir yaitu hak untuk melihat data, di mana hak tersebut diberikan kepada tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi dalam rekam medis elektronik untuk keperluan pelayanan atau administrasi. Yang selanjutnya ada pasal 31 yang menjelaskan terkait penerapan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi isi rekam medis dan identitas penandatanganan, di mana tanda tangan tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Adanya penerapan tanda tangan elektronik ini diharapkan untuk dapat menjadi sarana dalam menghindari risiko pemalsuan atau penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada pasal 32, di mana pasal ini menjelaskan tentang kerahasiaan isi rekam medis yang wajib dijaga oleh seluruh pihak
yang terlibat dalam pelayanan, baik saat pasien hidup maupun pasien meninggal dunia. Pihak yang dimaksud mencakup tenaga kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga atau badan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan dan pelayanan kesehatan, mahasiswa atau siswa yang bertugas dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta pihak-pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan. Yang selanjutnya yaitu pasal 33 sampai pasal 37, di mana pasal ini menjelaskan terkait pembukaan isi rekam medis pasien, di mana pembukaan isi ini dapat dilakukan atas persetujuan dan tidak atas persetujuan pasien. Di mana apabila pembukaan isi dilakukan atas persetujuan pasien, maka persetujuan tersebut dapat dilakukan secara tertulis ataupun elektronik. Pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien dilakukan untuk yang pertama, kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien. Yang kedua, atas permintaan pasien sendiri. Dan yang ketiga, untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan. Apabila pasien tidak dapat melakukan persetujuan pembukaan isi rekam medis, maka persetujuan tersebut dapat diwakilkan oleh keluarga terdekat, meliputi suami atau istri, anak yang telah dewasa, orang tua atau saudara kandung pasien, serta ahli waris. Kemudian, pembukaan isi rekam medis tanpa adanya persetujuan dari pasien dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan yang pertama, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Yang kedua, penegakan etik atau disiplin. Kemudian ada audit medis, penanganan kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat, kemudian pendidikan dan penelitian, dan juga upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan individual atau masyarakat. Pembukaan isi rekam medis tersebut dilakukan tanpa membuka identitas pasien dan dilakukan atas permintaan pihak atau institusi yang berwenang dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Di mana permintaan pembukaan ini dilakukan dengan memberikan salinan dokumen rekam medis atau dengan memperlihatkan dokumen asli. Yang terakhir ada pasal 38, di mana pasal ini menjelaskan tentang pelepasan hak atas isi rekam medis, di mana pemilik isi rekam medis dikatakan melepas hak apabila pemilik menginformasikan isi rekam medis kepada publik melalui media massa sehingga secara tidak langsung pihak Vaskes diberikan kewenangan untuk mengungkapkan rahasia isi rekam medis sebagai hak jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini secara tegas menempatkan kerahasiaan informasi pasien sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Melalui peraturan hak akses, penggunaan tanda tangan elektronik, serta ketentuan pembukaan isi rekam medis, peraturan ini tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga menegaskan tanggung jawab moral dan etika bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya rekam medis dalam menjaga privasi dan kepercayaan pasien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.